Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radianto. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pencegahan cedera olahraga dan cara mengatasinya. Yang pertama, ini ada metode penanganan cedera pada engkel kaki. Kasus ini sering dialami oleh sebagian orang, khususnya yang sering berolahraga. Jika teman-teman mengalami cedera pada engkel kaki saat berolahraga, maka teman-teman harus memahami terlebih dahulu seberapa parah cedera tersebut. Kemudian jika dirasa tidak terlalu parah, teman-teman dapat melakukan pijatan di area yang terkena cedera. Jangan langsung di titik cedera. Kemudian dikompres es sebelum terjadinya pembekakan. Setelah itu istirahat yang cukup untuk masa pemulihan. Kemudian yang kedua, ada penanganan cedera pada lutut. Perawatan yang dilakukan istirahat dan dikompres es. Jika belum membengkak, maka kompres dengan air dingin, dan setelah membengkak, kompres dengan air panas. Kemudian dilakukan pijatan yang lembut di sekitar lutut. Lutut yang sakit harus diluruskan lalu sedikit ditekan, sehingga lutut dapat kembali pada posisinya semula. Pijatan harus menyusur bagian samping kanan dan kiri secara bersamaan dan harus dilakukan di lantai yang keras, sehingga bagian lutut tidak akan bergeser karena tekanan yang kuat ke bawah. Kemudian yang ketiga, ada metode penanganan cedera pada bahu. Perawatan pertama adalah istirahatkan bahu beberapa hari agar peradangan yang terjadi agak berkurang. Lakukan pijatan dan penekanan sehingga kepala humerus dapat kembali pada tempatnya lagi. Jika kepala humerus turun, maka letakkan tangan di bawah ketiak dan dorong ke atas agak disentak. Yang harus diperhatikan adalah lakukan pemijatan otot-otot di sekitar bulatan pundak sampai otot-otot sekitar pundak sudah lebih rileks dan tidak kaku atau tegang lagi. Lengan harus lurus dengan pundak sehingga akan lebih mudah melakukan penetrasi ke dalam mangkuknya. Saat melakukan penetrasi, lengan dorong ke depan sampai dirasa kepala humerus sudah kembali pada posisinya semula. Kemudian yang keempat, ada penanganan cedera pada sikut. Pertolongan pertama dengan kompres es untuk mengurangi peregangan dan bengkak. Lakukan pemijatan sekitar siku, lalu jari-jari meremas dengan lembut di daerah otot siku atau bagian tendon, sehingga tendon kembali pada posisinya semula. Penyembuhan cedera otot siku tidaklah mudah, karena otot siku posisinya sangatlah kompleks, sehingga penekanan masasnya harus menyusuri otot-ototnya, dan lakukan sedikit tarikan bagian tendonnya sehingga posisi tendon dan persendiannya dapat kembali pada posisinya semula. Jangan lupa banyak melakukan gerakan peregangan atau stretching bagian otot siku. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ada penanganan cedera pada engkel tangan. Dengan kompres es untuk mengurangi peregangan dan pembengkakan, lakukan traksi atau penarikan pada bones carpal atau pergelangan tangan. Pemijatan harus dilakukan sepanjang lengan sampai siku tangan agar otot-otot yang melingkupi cedera pergelangan tangan dapat kendor atau rileks. Lakukan tekanan atau pijatan bagian punggung pergelangan tangan dan bagian depan pergelangan tangan. Lakukan traksi atau tarikan bagian pergelangan tangan, kemudian jempol tangan menekan pergelangan tangan secara perlahan. Dapat dilakukan penekanan sambil diayun ke atas dan ke bawah. Dengan shaking dan fleksi yang berulang-ulang, maka pergelangan tangan berupa susunan tulang kecil dapat kembali pada posisinya semula, sehingga pergelangan tangan dapat dipergunakan seperti sedia kala.